Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu, solih-solihahnya SD Islam Khairunas dan juga sahabat Khairunas TV semua? Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani supaya bisa menjalankan puasa kita di bulan suci Ramadan ini dengan lancar hingga 1 bulan penuh. Amin. Hari ini ibu di sini ditugaskan untuk sharing materi tentang birrul walidain, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Banyak sekali kisah teladan yang bisa menginspirasi atau membangkitkan semangat kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Di antaranya tentang, kalian pasti pernah mendengar tentang kisah teladan tentang Uwais Al-Qarni, ya. Beliau adalah makhluk bumi atau manusia di bumi, tapi namanya sangat terkenal di langit. Ya, itu diantaranya. Tapi bukan hanya itu, banyak sekali kisah teladan yang lain yang bisa membuat kita ini menjadi ingin sekali lebih berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, nah ada satu juga yang sangat menginspirasi ibu, ya. Ibu sangat terkesan dengan kisah teladan yang satu ini, yaitu tentang Alqamah. Kalian juga pasti atau beberapa di antara kalian insya Allah sudah pernah mendengar ini, ya. Bahkan mungkin ada yang sudah hafal, ya, sudah berkali-kali mendengar. Tapi tidak cukup hanya sekedar pernah mendengar saja. Apakah kalian sudah meresapi kisah itu, ya? Nah, Alqamah ini adalah kisah di zaman Rasulullah. Alqamah adalah seorang laki-laki yang dicatat atau dikenal oleh khalayak di masa itu sebagai ahli ibadah. Alqamah itu mempunyai seorang ibu yang sudah tua, tapi ibu Alqamah tidak tinggal dengan Alqamah, melainkan tinggal di rumah yang terpisah. Sedangkan Alqamah tinggal bersama istrinya. Alqamah ini terkenal sholatnya, sholat sunnahnya, apalagi sholat fardunya, ya. Kemudian puasanya, sedekahnya. Alqamah disebut sebagai ahli ibadah. Nah, suatu hari Alqamah sedang sakit, tapi semakin hari semakin parah, hingga istrinya pada saat itu melihat kondisi Alqamah ini sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Maka istri Alqamah kemudian mengabarkan kepada Rasulullah. Dan baginda Rasulullah langsung mengutus 3 sahabatnya untuk melihat keadaan Alqamah. Dan sesampainya 3 sahabat ini di rumah Alqamah, mereka sangat kaget karena mendapati Alqamah yang sudah sangat parah. Tetapi ketika Alqamah itu diajak untuk mengucapkan kalimat tauhid seperti yang dipesankan oleh Rasulullah, supaya 3 sahabat Rasulullah ini mentalkin Alqamah untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir atau di saat sakaratul maut, Alqamah yang sangat ahli ibadah ini tidak bisa menggerakkan mulutnya. Mulutnya seperti terkunci. Dengan kondisi seperti ini, maka ketiga sahabat ini kembali kepada Rasulullah dan menjelaskan akan keadaan Alqamah. Maka Rasulullah kemudian bertanya, apakah Alqamah masih punya ibu? Ya Rasulullah, Alqamah ini mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua, tetapi ibunya tidak tinggal bersamanya, melainkan tinggal di rumah yang lain. Kalau begitu, pergilah ke rumah ibunya. Kabarkan kepada ibunya, kalau bisa dimohon datang. Tapi kalau tidak,
biar saya yang datang ke rumahnya. Begitu kira-kira isi percakapan atau kalimat Rasulullah, ya. Kemudian tidak lama lagi Ibu Alqamah itu datang kepada Rasulullah dengan tertatih-tatih dengan tongkatnya. Ketika sampai di rumah Rasulullah, Ibu Alqamah ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Ibu Alqamah, apakah kamu tahu Alqamah sekarang dalam keadaan sakit yang sangat parah?" Tapi Ibu Alqamah biasa saja, tidak kaget ataupun sedih, tidak menunjukkan bahwa wajahnya, raut mukanya sedih, tidak. Kemudian Rasulullah bertanya, "Bagaimanakah menurut Ibu Alqamah ini sebagai anak ibu?" Maka Ibu Alqamah kemudian menjawab, menjelaskan bahwa Alqamah ini adalah anak yang sangat ahli ibadah, tidak pernah meninggalkan sholatnya, puasa-puasanya, kemudian sedekah-sedekahnya. Tapi seketika itu Ibu Alqamah kemudian terisak di tengah kalimatnya. Akan tetapi ya Rasulullah sambil terisak kemudian berhenti mengucapkan kalimat. Maka Rasulullah bertanya kembali kepada Ibu Alqamah, "Akan tetapi apa wahai Ibu Alqamah?" Kemudian Ibu Alqamah dengan isak tangisnya mengucapkan bahwa Alqamah sekarang tidak lagi menuruti nasihat saya. Alqamah lebih mendengar istrinya, dan Alqamah sekarang mengabaikan saya. Dan beberapa kalimat yang diucapkan yang menunjukkan bahwa Ibu Alqamah ini sebenarnya sedang dalam amarah atau sakit hati. Maka dari itu kemudian Rasulullah bertanya kepada Ibu Alqamah, "Apakah kamu ridho dengan semua itu wahai Ibu Alqamah?" Apa kata Ibu Alqamah? Ibu Alqamah mengatakan bahwa saya tidak ridho ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat, "Kumpulkan kayu bakar yang banyak." "Wahai Rasulullah, apa yang akan engkau lakukan dengan Alqamah anakku?" "Aku akan membakarnya, Ibu. Betapapun sakit hati saya, betapapun saya marah terhadap Alqamah, tidak ada seorang ibu pun yang rela ataupun tega melihat anaknya dibakar." Ibu Alqamah itu adalah seorang ahli ibadah, dan di neraka nanti semua sangat mengerikan. Lebih baik Alqamah saya bakar sekarang daripada nanti harus menjalani siksa yang pedih itu, karena anak ibu itu adalah seorang ahli ibadah. "Tidak Rasulullah, saya tidak bisa membiarkan itu." "Kalau begitu, apakah ibu sekarang ridho dengan Alqamah, dengan amarah ibu itu?" "Ya, saya bersaksi ya Rasulullah, saya sudah ridho, saya sudah memaafkan anakku Alqamah." "Baiklah kalau begitu." Kemudian Rasulullah mengutus sahabat untuk pergi ke rumah Alqamah untuk memastikan bahwa Alqamah sudah bisa mengucapkan kalimat tauhid. Dan pergilah salah satu sahabat ke sana, dan begitu sampai di sana, ketika di luar rumah terdengar Alqamah sedang mengucapkan kalimat tauhid. "La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Kemudian ketika sahabat itu masuk, didapati Alqamah sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, kemudian sahabat itu menyampaikan kepada semuanya bahwa Ibu Alqamah sudah memaafkan Alqamah. Maka dari itu akhirnya Alqamah bisa melafazkan kalimat tauhid pada saat sakaratul maut. Nah, ternyata Allah juga nggak ridho dengan seorang ahli ibadah tapi dia tidak berbakti kepada ibunya. Sampai-sampai Rasulullah akan membakarnya di dunia daripada nanti dibakar dengan api neraka. Berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya perintah Rasulullah saja, tetapi Allah menempatkannya di urutan yang sangat tinggi dengan ayat Al-Quran. Mari kita lihat coba di surat Al-Isra ayat 23.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya kira-kira sebagai berikut. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya sampai pada usia lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya, itu tadi kira-kira terjemahannya seperti itu. Dalam ayat tadi dijelaskan bahwa setelah perintah menyembah Allah, maka ada perintah untuk berbakti kepada orang tua kita. Bukan hanya perkataan "ah" saja, tapi semua perkataan yang bisa menyinggung atau menyakiti hati orang tua kita itu tidak diperbolehkan. Bahkan kita menampakkan ekspresi yang tidak suka atau ekspresi ketidaksukaan saja terhadap orang tua kita itu tidak diperbolehkan. Apalagi sampai ada yang berkata kasar terhadap orang tua. Itu sama sekali harus kita hindari. Ya. Jadi seolah-olah ketika kita melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan orang tua kita, seolah-olah kita sedang berurusan langsung dengan Allah. Ya. Jadi kalau orang tua tidak ridho, maka Allah juga tidak ridho. Jika orang tua sudah ridho, maka Allah juga akan ridho. Maka sayang, marilah kita jaga hati dan perasaan orang tua kita, karena itu adalah perintah Allah. Ya. Jadi bukan hanya nggak enak kita harus sama orang tua harus baik, bukan sekedar itu. Tapi ingatlah bahwa ketaatan atau bakti kita, setiap ketaatan atau bakti kita terhadap orang tua itu ditulis sebagai pahala, apapun itu. Ya, entah kebaikan apapun. Pokoknya ingat bahwa setiap bakti atau ketaatan kita kepada orang tua kita itu ditulis sebagai pahala. Ya, jadi kalau kita sudah mendapat ridho orang tua, maka Allah akan ridho. Jika Allah sudah ridho, maka apa yang tidak kita dapat, semua bisa kita dapatkan. Ya, jika orang tua sudah ridho, Allah ridho. Kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah akan dengan mudah kita dapatkan. Ya. Jika kamu bisa menjaga hati dan perasaan orang tua, maka ingat, kebahagiaan dunia dan akhirat insya Allah akan bisa kita dapatkan. Ya, demikian tadi yang bisa Ibu sampaikan berkaitan dengan birrul walidain hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dari Ibu. Itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.